Bukan satu dua kali, namun berkali-kali Yusuf muda dan tampan digoda oleh seorang wanita untuk berhubungan intim. Wanita itu terus mendesak dan memaksa Yusuf. Meski sering ditolak, namun sesering itu juga sang wanita mengulangi permintaannya yang hina. Bagaimana Yusuf bisa menahan godaan tersebut? Saksikan jawabannya di Fakta Alkitab tentang Yusuf. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Latar belakang Yusuf. Yusuf adalah putra ke-11 Yakub dari istrinya yang bernama Rahel. Alkitab memberikan dua penjelasan mengenai nama Yusuf yang keluar langsung dari mulut Rahel, ibunya, yakni Allah telah menghapuskan aibku dan mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Kejadian 30 ayat 23-24. Kita semua tahu bahwa Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan melalui mimpi sebanyak 2 kali, bahwa ia akan menjadi pemimpin dalam keluarganya. Hal tersebut membuat orang tua dan kakak-kakaknya memarahi dia. Selain itu, kakak-kakaknya juga iri padanya karena ia menjadi anak kesayangan ayahnya yang berujung ia hampir dibunuh oleh mereka, namun karena intervensi Ruben, ia akhirnya dijual kepada orang Ismail dan menjadi budak di Mesir. Digoda berkali-kali untuk berbuat mesum. Di Mesir, Yusuf dijual menjadi budak pada seorang pegawai istana bernama Potifar. Di sana, ia bekerja dengan sangat baik sehingga dipercaya penuh oleh majikannya. Kejadian 39 ayat 6b berkata bahwa Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Alkitab New International Version dan Alkitab New American Standard Bible menerjemahkan bahwa Yusuf pria yang tampan dan memiliki postur tubuh yang bagus. Karena hal itu, istri Potifar tertarik kepada Yusuf dan mengajak Yusuf untuk melakukan hubungan intim dengannya. Kejadian ini diperkirakan sekitar 10 tahun setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf menolak sekalipun ia tahu bahwa menolak perintah bos bisa berbahaya. Di rumah Potifar, Yusuf bukan pegawai tetapi budak yang bisa diperlakukan semaunya oleh tuannya. Jadi, Yusuf sangat tahu jelas bahwa penolakan ini mengandung resiko tinggi. Namun, dari hari ke hari, istri Potifar terus menggoda Yusuf. Kejadian 39 ayat 10. Meskipun terus digoda dan dipaksa, namun Yusuf menolaknya. Bahkan ia memilih lari hingga bajunya robek dan diambil istri Potifar yang kemudian dijadikan bukti tuduhan palsu pelecehan. Penolakan Yusuf didasari bahwa kepercayaan dan kebaikan Potifar kepadanya tidak layak dibalas dengan pengkhianatan kepada tuannya. Namun lebih dari itu, Yusuf menyadari bahwa perbuatan zina dengan istri tuannya merupakan dosa terhadap Allah. Kejadian 39 ayat 9. Menjadi narapidana dan menafsirkan mimpi. Karena Yusuf tidak mau menerima rayuan istri Potifar untuk tidur bersamanya, maka istri Potifar memfitnah Yusuf. Akibatnya, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara istana. Meskipun berada dalam penjara, namun Yusuf tetap menjadi pekerja yang rajin, juga penuh dengan kasih karunia Tuhan. Ia menjadi kesayangan kepala penjara dan diberikan kepercayaan untuk menjadi penjaga. Kejadian 39 ayat 21-23. Di sanalah ia bertemu dengan juru minum dan juru roti raja yang dihukum karena melakukan kesalahan. Ketika keduanya mendapatkan sebuah mimpi, Yusuf lalu mengartikan mimpi-mimpinya dengan tepat. Sesuai dengan mimpi-mimpi mereka, maka juru minum raja dikembalikan ke jabatannya semula, tetapi juru roti dihukum mati. 2 tahun Yusuf dilupakan oleh juru minum hingga suatu hari Firaun mendapat mimpi yang membuat hatinya gelisah. Semua ahli dan orang yang berilmu di Mesir tidak satu pun dapat mengartikan mimpinya. Lalu juru minum yang bertugas di istana mengingat akan Yusuf dan menyampaikannya kepada Raja perihal Yusuf, seorang tahanan yang mampu menafsirkan mimpinya yang kemudian menjadi kenyataan. Sukses di negeri orang dengan hikmat Tuhan. Karena kebijaksanaan dan solusi yang diperlihatkan Yusuf dalam menafsirkan mimpi Firaun, maka Firaun menjadikan Yusuf sebagai Perdana Menteri, orang nomor 2 di seluruh tanah Mesir saat ia berusia 30 tahun. Hikmat Tuhan memampukan Yusuf untuk mengelola kekayaan bangsa Mesir, sehingga ia berhasil membawa bangsa itu melewati masa kelaparan selama 7 tahun. Faktanya, masa kelaparan itu tidak hanya terjadi di Mesir, namun juga di seluruh wilayah Timur Tengah saat itu.
Berdasarkan catatan arkeolog dan studi klimatologi, bahwa kelaparan itu terjadi di seluruh Mediterania. Itulah sebabnya saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan di sana, sehingga terjadi rekonsiliasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf kemudian mengajak semua keluarganya yang di Kanaan untuk tinggal dengannya di Mesir. Firaun juga menyambut baik kedatangan keluarga Yusuf dan memberi tanah yang paling bagus untuk mereka diami, yakni tanah Goshen. Di Mesir, Yusuf diberikan istri bernama Asnat oleh Firaun, dan Asnat memberikan 2 putra bagi Yusuf yang diberi nama Manasye dan Efraim. Kejadian 41 ayat 51-52. Manasye dan Efraim sendiri sudah pernah kami bahas di Fakta Alkitab sebelumnya. Buat kamu yang belum sempat menonton, kamu bisa mengklik card yang ada di atas kanan layarmu ya. Dalam Kejadian 50 ayat 26 ditulis bahwa mayat Yusuf dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati. Dari ayat ini timbullah pertanyaan, apakah benar mayat Yusuf dijadikan mumi seperti tradisi orang Mesir kuno? Temukan jawabannya di Fakta Alkitab dengan cara mengklik card di kanan atas atau link yang ada di deskripsi. Saksikan terus Fakta Alkitab ya, sampai jumpa!